stres, terus tiba-tiba saya kasih presentasi di layar, ini namanya amigdala dan prefrontal cortex. Gitu. Nah, saya mau ngomongnya begini. Salah satu tugas perkembangan penting pada anak ya, adalah mengembangkan kemampuan regulasi emosi atau regulasi diri dan menenangkan dirinya. Kalau dia lagi beremosi atau emosi negatif. Self-calm, self-regulation. Ya. Kenapa saya ada ngomong amigdala dan prefrontal cortex? Karena dua bagian ini ternyata berperan penting dalam yang namanya pada anak mengembangkan kemampuan mengelola emosi. Ya. Nah, kalau dilihat situ bagian sini ada yang namanya prefrontal cortex di depan, ini ada di otak bagian depan, bahasa biologinya namanya lobus frontal. Nah, kemudian ada namanya amigdala nih. Amigdala tuh ada di sini, adanya di temporal, bagian otak bagian samping, ada di kiri dan kanan. Ya. Nah, kenapa ngomongin amigdala? Itu kan karena ini ternyata yang berkaitan dengan yang namanya munculnya emosi takut, cemas, panik pada kita manusia. Tidak cuma pada kita manusia, tapi juga pada hewan. Gitu, ya. Kalau kita atau makhluk hidup lain, hewan, mendeteksi ada yang namanya bahaya, biasanya responnya ada 3. Entah dilawan, fight, kan ya, kemudian atau kabur, flight, kan, atau freeze, diam, matung, nggak mau melibatkan diri, nggak mau terlibat, ya menyangkal, gitu ya. Diam aja. Biasanya 3 respon ini, entah salah satunya, salah duanya, atau ketiganya, kombinasi. Dan ini ternyata respon-respon primitif. Dari dulu, manusia, zaman-zaman dulu, zaman mungkin prasejarah, atau zaman 10 tahun, atau 50 tahun, 100 tahun yang lalu, ini reaksi yang selalu muncul. Ini dijalankan fungsinya sama si amigdala tadi, yang ini nih amigdala. Gitu, ya. Nah, amigdala kemudian tugasnya juga ada menyimpan ingatan jangka panjang, Bapak Ibu. Terutama yang sifatnya emosional atau yang berasosiasi dengan ancaman. Kalau misalkan kita menghadapi ancaman, gitu. Misalkan ancaman apa sih? Ancaman, kalau COVID ini ancamannya apa? Takut tertular, gitu kan ya. Itu sangat berbahaya dan kita kemudian memori tentang ketakutan kita disimpan sama si amigdala. Nah, di masa depan, reaksi-reaksi yang sama akan dimunculkan sama si amigdala ini, terlepas dari ancamannya nyata atau enggak. Contohnya apa? Pengalaman traumatis, atau yang membahayakan keselamatan jiwa atau keselamatan badan kita. Contohnya apa sih? Tiba-tiba lagi nyebrang, hampir saja keserempet bus. Reaksi pertama apa biasanya? Ada yang mungkin takut, ada yang bisa mungkin ketika mau keserempet bus, diem, ada yang langsung, menghindar. Nah, tuh. Atau pengalaman, misalkan anak-anak biasa, di sekolah saya sering mendengar tuh, atau klien-klien saya yang anak-anak ngomongnya bahwa, aku sering dibully sama temanku. Apa sih? Bisa dikatain, kurus lah, gendut lah, gitu. Itu pengalaman emosional, disimpan sama si amigdala. Gitu. Nah, ketika si anak belajar untuk memunculkan respon, kalau dia dibully, dia diam atau nangis, itu juga disimpan. Nah, ketika ada di masa depan, ketika nanti dia udah gede, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu muncul lagi tuh pengalaman responnya stimulus yang sama. Ada yang ngatain dia. Reaksi pertamanya apa? Nangis, atau kabur, atau gemetaran. Ini tugas amigdala. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada yang merasa selama masa lockdown ini takut, cemas, panik, itu reaksi yang wajar. Karena itu udah ada dari sononya. Ya. Nah, sekarang si prefrontal cortex, dia ngomongin tentang emosi positif dan negatif. Kemudian prefrontal cortex mengatur menghambat respon impulsif dari amigdala dengan yang namanya apa? Proses berpikir.
Jadi misalkan sebelum kita berespon, mikir dulu nih, bahaya nggak? Perlu nggak saya berespon kayak gini? Itu dilakukan sama si prefrontal cortex. Nah, bagian ini yang spesial. Kenapa? Adanya cuma sama manusia. Gitu. Kemudian prefrontal cortex juga melibatkan namanya interaksi sosial dan perasaan. Nanti akan ngomongin bagian yang ini nih. Kenapa interaksi sosial itu perlu? Ya, ini prefrontal cortex ada di depan. Oke. Nah, kenapa dari tadi saya ngomongin amigdala prefrontal cortex? Karena ternyata ini penting buat perkembangan anak. Tadi ya, kalau perkembangan prefrontal cortex-nya optimal, ternyata memampukan anak untuk yang namanya melakukan regulasi diri, mengontrol dirinya sendiri. Kalau ada bahaya, dia mesti ngapain? Dia tahu dia mesti ngapain. Apapun, ya, akan langsung ciut biasanya. Biasanya anak-anak ini yang ketika baru mendengar contoh suara yang menakutkan, ya langsung takut, langsung misalkan ngompol anak-anak misalkan. Ya, atau dalam kasus-kasus yang sering saya tangani, anak-anak dengan trauma karena pernah mengalami siksaan fisik dari orang tuanya atau melihat kedua orang tuanya berkonflik sampai ada katakan ada pukul-pukulan gitu kan. Reaksi pertama kalau melihat orang berantem adalah nangis. Gitu. Ini reaksi yang pertama dimunculkan karena anak nggak diajarkan untuk mengembangkan tadi tuh keterampilan sosial, ya prefrontal cortex-nya nggak dioptimalkan. Gitu. Ternyata perkembangannya optimal untuk prefrontal cortex ini penting loh untuk 4 tahun pertama dalam usia anak. Ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan sekarang anaknya udah gede atau misalkan udah remaja, terus bukan berarti dia nggak bisa belajar, masih bisa. Karena otak manusia pada dasarnya itu sifatnya adaptif, bisa menyesuaikan diri. Oke, lanjut. Nah, ini saya bicara kalau kecemasan atau rasa takut, stresnya nggak kita kelola dengan baik, artinya kita membiarkannya berkepanjangan, akan muncul yang kayak gini nih, isu-isu kesehatan mental serius, gangguan kecemasan, PTSD, post-traumatic stress disorder, gangguan traumatis gangguan stres pasca trauma, ya, serangan panik, gitu ya. Ini ternyata bisa mengganggu kehidupan seseorang. Ya, nggak cuma pada orang dewasa, bisa terjadi pada anak. Meningkatnya agresivitas, ya, justru yang reaksi fight-nya tadi justru makin gede. Merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena setiap kali ada bahaya atau ada ancaman, dia reaksinya seringnya munculnya freeze, diam. Jadi anak atau kita nggak bisa melakukan apa-apa. Itu yang kemudian kita pelajari, bahwa kita nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya bisa, kalau kita cari cara, kalau kita menggunakan proses berpikir kita dulu. Atau masalah lain misalkan, masalah dalam relasi antar individu, konflik dalam rumah tangga, bisa berakibat pada perceraian, perpisahan, nanti efeknya juga ke anak, ya. Konflik dengan anak selama di rumah, gitu kan ya, ruangannya cuma gitu-gitu aja, ketemunya dia lagi, nggak ada kegiatan lain, jadinya stres. Nggak bisa kelola, itu malah berdampak pada relasi dengan anak. Atau dalam kasus ekstrim, munculnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, gitu, atau pada pasangan. Ya. Kalau kita bisa mengelola stres, ada banyak sisi baiknya. Ternyata kita mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ya. Kita mempertimbangkan banyak faktor dari masalah. Ini kenapa bisa ini, mungkin karena itu, sehingga penyebabnya adalah A, B, C, D. Ya. Ternyata dengan kita belajar untuk mengelola stres, ya, kita ternyata bisa menumbuhkan kreativitas. Kalau jalan A nggak bisa, solusi B mungkin, atau solusi yang lain. Ternyata ini memampukan kita juga untuk bisa mengelola emosi kita dengan baik. Ya, kita juga punya pertimbangan moral dan sosial yang juga baik. Gitu. Serta bisa memikirkan tujuan jangka panjang, memikirkan konsekuensi. Gitu. Biasanya kan kalau kita anak dengan kemampuan berpikir yang baik, dia bisa tuh memikirkan konsekuensi dari setiap perbuatannya.
ini tugasnya siapa? Tugasnya orang tuanya. Itu, ya, mengajarkan si anak. Lanjut. Nah, misalkan ya, risiko kesehatan mental potensial untuk anak gitu kan. Kalau nanti mudah marah itu biasanya jadi agresif. Ya. Kalau apalagi misalkan mimpi buruk gitu kan, ini sudah ada tanda-tanda bahwa anak ini stres gitu. Mimpi buruk berkepanjangan, nggak bisa tidur, malah ngompol, malah semakin manja tuh kelihatan. Kalau misalkan kita memperhatikan anak kita malah justru nggak jadi mandiri untuk usianya gitu, itu tanda-tanda. Atau munculnya keluhan-keluhan sakit fisik, misalkan sakit perut, sakit kepala, itu tanda-tanda stres juga. Dan ini juga bisa terjadi pada orang dewasa. Gitu. Ya. Oke. Apa sebelum tadi saya kelewatan sedikit, lewat banyak kali ya. Nah, apa namanya? Situasi COVID ini ternyata membuat kita jadi kaget. Gitu. Mungkin saya lupa masukin sini ya. Ternyata situasi COVID ini membuat kita jadi kaget. Kagetnya kenapa? Gitu kan. Karena mungkin bulan Februari, Januari kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Anak mungkin pergi ke sekolah, kita masuk ke kantor, ya. Kalau misalkan kita butuh teman, ayo kita ngopi atau kita ketemu ngobrol, diskusi, gitu kan ya. Atau misalkan kita mau sholat atau mau sembahyang, kita ke gereja atau ke masjid, bisa. Ternyata sekarang pada saat COVID tiba-tiba kita dibilangin nggak boleh ke sana, ditutup gitu. Bukan karena ditutup karena sesuatu, tapi karena memang kalau ya untuk mencegah ini, mencegah penularan, kan ya, kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa bebas berkeliaran, gitu kan? Kita jadi kayak terpenjara, gitu. Terpenjara. Membuat situasinya jadi lebih dramatis. Tuh. Ketika anak nangis, wah cengeng lo, ya bilang gitu. Atau misalkan, aduh gitu aja kok, nggak bisa sih gitu aja kok, aduh kuat dong gitu. Padahal sebenarnya anak bukan butuh untuk disemangati, dia pengen ngobrol, dia pengen ungkapin, ya. Apalagi tentang COVID misalkan, aduh aku takut, takut takut tertular gitu kan. Aduh aku nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Ya dengarkan dulu apa yang jadi kekhawatiran dia. Kemudian kalau anak cemas, aduh aku takut aku bisa tertular. Ya kita mesti di situ jelasin pada anak. Kita mesti memberikan pemahaman-pemahaman yang benar. Ya, nanti kita akan bicara di slide-slide berikut. Bagaimana sih caranya memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan tahapan perkembangannya si anak. Berikan kesempatan anak untuk bermain. Kenapa? Ini ya bermain adalah dunianya anak. Gitu. Dia mau main apapun, itu sebagai cara dia untuk mengekspresikan pikirannya, perasaannya, kecemasannya. Gitu. Terutama untuk anak-anak usia sekolah ya, usia 7 sampai 12 tahun gitu. Itu buat mereka bermain itu efektif, buat mereka bermain itu menenangkan. Itu dunianya mereka. Jadi nanti misalkan di rumah ya waktunya belajar, tapi jangan disuruh belajar terus. Atau dengan belajar terus kelas online capek, berikan waktu mereka untuk bermain. Oke. Nah, ini juga kalau anak ngajak bicara tentang COVID gitu kan, dia tanya, ada apa sih COVID itu apa? Tuh kan ya. Ini ada beberapa tips. Pertama, ya kita luangkan waktu dulu. Gitu.
Jangan cuma 5 menit ngobrol, habis itu kita pergi. Ajak anak duduk, gitu kan, sambil makan, atau di ruang tamu, atau duduk bareng sama papa mama, kan, ngobrol, diskusi. Apa sih COVID itu? Ya, jelasin. Kenapa kita mesti jelasin? Karena sebenarnya anak bisa lihat, bisa menyadari sedang terjadi sesuatu nih, gitu. Ya. Kenapa semua orang ada di rumah, gitu? Atau kalau misalkan untuk anak yang lebih dewasa, dia melihat, loh, kok di TV ada berita itu sih? Gitu. Tapi kenapa papa mama nggak pernah ngomong? Gitu. Misalkan. Ya. Makanya jangan menghindar kalau anak nanya. Papa, mama, atau ayah, ibu, aku mau tanya dong, itu apa sih COVID? Ayo, jelasin. Ya. Caranya gimana? Ya berikan arahan yang jelas. Gitu ya. Nanti aja. Kamu cari tahu lihat YouTube. Waduh. Apalagi sekarang kan masanya YouTube atau berita itu berseliweran di sana. Kita malah suruh anak, ayo cari di YouTube. Pinter gitu. Googling dong. Gitu. Ya googling boleh, tapi diawasin, diberikan arahan. Ya. Kenapa? Karena anak bisa membuat kesimpulannya sendiri. Apalagi kalau kita sebagai orang tua nggak mendampingi, nggak memberikan arahan tadi ya gitu. Dia bisa saja ngambil beberapa informasi, sepotong-sepotong, lalu dia buat kesimpulannya sendiri. Wong kita aja sebagai orang dewasa, bisa kok kayak gitu. Pernah, mungkin sering, ngambil informasi sepotong-sepotong, nggak jelas, lalu disebar ke WhatsApp group misalkan. Wah, ini jumlahnya meningkat segini, padahal kenyataannya di luar belum tentu benar. Ya. Kalau nggak pakai hand sanitizer, wah pasti tertular. Wah, semuanya langsung menyebar. Kita justru jadi agen yang bikin kacau, gitu. Penyebab terjadinya kekacauan. Ya. Kemudian sesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Nah, gimana ya kalau itu anak usia 6 tahun ke bawah, gitu kan ya, pakai cerita pendek, kayak karena anak-anak kan di usia ini kan lagi senang bercerita. Tuh, ya. Apalagi kalau ada gambar binatang, gambar orang yang gambar lucu, gitu kan ya. Dengan warna-warna yang cerah gitu, warna-warni yang biru, warna pastel. Kan anak senang lihat warna. Sebenarnya tujuan kita adalah untuk menjelaskan tentang COVID, tapi dengan dunianya anak. Gitu. Contohnya gini, misalkan virus itu kayak lalat gitu, ya, yang hinggap di makanan, kemudian pas hinggap dia membawa penyakit, kena deh kita. Tapi ada caranya supaya si lalat itu nggak hinggap. Gitu. Apa ya, gitu ya? Atau misalkan ya apa, caranya kita mesti cuci tangan dulu sebelum makan supaya nggak ada kuman. Atau makanannya harus kita tutupin dengan uh, tudung saji gitu kan. Atau jendela rumah kita tutup dengan tirai supaya nyamuk nggak masuk. Gitu. Ya. Nah, kemudian baru bisa kasih contoh. Nah ini kita mesti pakai penutup sama ya kayak di tudung saji gitu ya supaya kita terhindar dari lalat yang bikin sakit perut. Aduh kan nggak enak sakit perut ya. Contohnya. Simple, sederhana banget jelasin ke anak-anak. Karena itu yang jadi pemahaman mereka. Oh, supaya lalat nggak bikin sakit, aku harus cuci tangan, aku harus tutup mukaku, atau harus tutup makananku. Udah, gitu aja. Tinggi dia anak belajar bahwa ini caranya. 1, 2, 3, tutup. Cukup. Untuk anak usia 7-11 tahun, yang usia sekolah, jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Gitu. Contohnya, asal-usul corona. Corona dari mana? Asalnya dari kota Wuhan, Cina. Kasih tahu aja. Kota Wuhan di mana? No, di sono. Ya. Cara penyebarannya gimana? Kasih tahu aja dengan cara penyebarannya kalau lewat udara begini, atau namanya kita menyentuh sesuatu yang pernah dipegang atau disentuh oleh yang sudah terpapar sama virus. Wah, menyeramkan dong. Enggak, bukan menyeramkan. Kita bisa kok melakukan pencegahannya, kita bisa menanganinya. Caranya, cuci tangan, pengobat kebersihan diri. Ya. Buat mereka yang kena infeksi, ada yang namanya pengobatan. Harus diobatin. Kan gitu. Ya. Logika sederhana buat anak-anak.
Jangan kita takut-takutin. Misalkan, aduh, misalkan, kamu harus cuci tangan terus, jangan sampai tertular gitu. Kamu nanti begini, atau kalau kamu habis keluar dari rumah, mama nggak mau sentuh kamu dulu, kamu cuci tangan, yang bersih, cuci tangan berulang kali. Anak juga kalau diomongin kayak gitu, sebenarnya dia tahu maksudnya bahwa kita harus jaga kebersihan diri. Tapi kalau cara orang tuanya ngomong kayak gitu, itu kan kayak threatening, ngancem. Anak jadi malah cemas. Yang bikin cemas anak bukan si coronanya, papa mamanya. Tuh. Jadi jangan sampai bahasa kita, tone kita justru bikin anak tetap takut. Nah, untuk anak yang di atas 12 tahun, remaja, menjelang dewasa, ya berikan saja fakta. Datanya kayak gimana gitu. Lalu ajak si anak, si remaja ini untuk berpartisipasi. Kalau kamu tahu corona bisa begini, menyebarnya kayak gini, kira-kira kalau kita cuci tangan, perlu nggak? Perlu, ya udah, ayo cuci tangan. Jadi kan dia belajar untuk bertanggung jawab. Cukanya, dan siapa tahu ya, misalkan anaknya udah gede, udah remaja, kamu juga kasih tahu adikmu ya, kalau dia punya adik gitu. Untuk supaya cuci tangan, supaya bersih, supaya kita nggak terhindar dari penyakit. Kan seperti itu. Yakinkan juga bahwa ini bisa ditanganin, bisa disembuhin. Ya. So it's not the end of the world ceritanya. Dengan corona semuanya hidup berakhir, enggak. Supaya anak, kita juga memberikan anak pengharapan gitu kan, kasih harapan bahwa kalau aku melakukannya dengan benar, aku bisa kok terhindar dari penyakit. Gitu. Oke, maaf. Nah, Bapak Ibu, kalau anak cemas, biasanya kan reaksinya adalah anak napasnya cepat, anak kemudian gemeteran, atau itu denyut jantungnya cepat berkeringat. Kita akan latihan sedikit latihan relaksasi sederhana buat anak-anak. Tapi sebelum kita mencobanya ke anak-anak, kita lakukan dulu buat diri kita. Boleh nggak Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk latihan bareng-bareng sama saya? Bolehkah? Oke. Nah, ada 3, ada namanya pernafasan diafragma atau pernafasan perut, kemudian ada gerakan kupu-kupu atau butterfly hug, dan kemudian tempat aman. Oke. Nah, si pernafasan perut atau belly breathing ini, kita bisa ajarkan anak supaya dia belajar untuk mengelola stresnya dia sendiri. Ya. Yang tadinya detak jantungnya atau ritme nafasnya cepat karena stres, dengan belly breathing ini, anak bisa mengurangi atau menurunkan, normalkan kembali tensi nafasnya, tensinya atau ritme nafasnya dia. Jadi takutnya dia bisa dikurangi. Oke, kita latihan ya. Saya ajarkan dulu sebentar. Oke. Tunggu. Bapak Ibu, duduk, kita latihan, boleh ya? Oke. Oke. Loh, kok ada Budini Cokro? Oke. Dalam posisi duduk, boleh? Dalam posisi duduk, satu tangan tangan di atas, letak gini. Sorry, saya lupa sendiri masalahnya. Oke, letakkan salah satu tangan pada perut, satu lagi letakkan tangannya pada telapak tangan kita pada dada. Kayak gini nih. Satu di sini, satu di perut. Gitu. Oke. Sudah? Oke. Kalau bisa, matanya terpejam, boleh tutup mata. Tapi kalau nggak mau tutup mata, nggak apa-apa. Ya. Tunggu. Oke. Katakan begini. Saya akan bilang gini. Bayangkan perut kita itu seperti balon. Ya. Balon yang kalau diisi udara akan mengembang. Ya. Kalau diisi udara mengembang. Jadi kalau kita tarik napas, tangan perut kita telapak tangan yang megang perut itu tertekan keluar.
kalau kita ngempisin, tangan yang megang telap perut tertekan ke dalam. Oke. Bernafas seperti biasa aja. Baik, kita coba tarik napas pelan-pelan lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Ya. Tarik napas, 1, 2, 3, 4. Rasakan perutnya ngembang, keluarin aja pelan. 1, 2, 3, 4. Coba lagi. 1, 2, 3, 4. Keluarkan. 1, 2, 3, 4. Coba sekali lagi pelan-pelan. 1, tarik. 2, 3, 4. Keluarkan. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada yang boleh bicara atau yang maksudnya kasih komen ke saya apa yang dirasain setelah kita melakukan latihan napas perut belly breathing. Ada yang mau kasih komen satu aja? Apa yang dirasakan setelah melakukan latihan relaksasi sederhana tadi, pernapasan perut? Ada yang mau Dewi kasih? Daryana. Ayo, coba apa? Siapapun. Bu, kalau reaksinya, apapun reaksinya boleh kok, komennya boleh kok, nggak harus benar. Tuh ada yang bilang kayak bangun tidur, kayak Mas Rio bilang. Oh iya, kayak bangun tidur. Kalau saya reaksinya, habis napas ini saya jadi rileks, malah pengen tidur. Berarti salah Mas Rio ya? Enggak. Iya, jadi sebenarnya di sini kita melatih supaya biasanya kan orang kalau napas kan denyut napas begitu cemas kan dadanya sesek. Ya. Jadi kalau kenapa saya mengajarkan napas perut supaya kita nggak fokusnya nggak ke dada. Jadi nggak gini, tapi dadanya dipegang, perutnya yang ngembang. Ini kita juga supaya kayak menstabilkan dada kita supaya nggak ikut gerak-gerak. Gitu. Ini mungkin melakukannya masih stres, salah apa enggak ya kayak gitu. Jadi Ya. makanya jadi Kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kita ulangi sekali lagi boleh ya. Kenapa saya pengen ngajari ini supaya Bapak Ibu nanti ketika sudah mencoba rasain sendiri gimana kalau ternyata dirasakan manjur, maknyos, cobain ke anaknya, latihan. Gitu. Ya. Karena kita harus memberdayakan diri kita sendiri dulu, baru kita menolong anak-anak kita. Bener nggak ya? Kayak gitu. Ya. Oke. Kita ulang lagi, satu tangan di dada, satu tangan di perut. Ya. Bolehlah, atau satu tangan ditaruh dimanapun yang Bapak Ibu suka. Oke. Kita dalam mata terpejam, kita tarik napas lewat hidung, tarik napas, rasakan perut kita mengembang, pelan aja. Kemudian keluarkan dari mulut lewat mulut dan rasakan perut kita mengempis. Oke, tarik napas lagi. 1, 2, 3, 4. Keluarkan 1, 2, 3, 4. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Keluarkan 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Nanti komennya di belakangan. Kita lanjut. Ya. Berikutnya adalah berikutnya adalah nah ini tuh lihat perutnya mengembang kalau tarik napas, kalau keluarkan lewat mulut perutnya ngempis, ya seperti itu. Nah gerakan kupu-kupu atau butterfly hug. Nah saya stop sharing dulu. Nah Bapak Ibu gerakan kupu-kupu tahu kupu-kupu kan ya? Nah, coba tangannya begini.
Oke. Nah, Supaya nggak dengar sekarang ngomong gitu. kedengaran suara saya? Pak Mario, Letakkan. Pak Mario, permisi. Ya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Ekuador, Ibu Dieni Cokro. Selamat bergabung, Ibu. Bu Dini. Bu Dini, selamat bergabung. Ibu Dini, selamat bergabung. Ibu dulu dosen saya. Sama dosennya Mbak Nadia. Ketemunya di sini deh. Oke, ya, lihat. Seperti ini. Sudah. Tempelkan di sini nih. Oke. Nanti tepuk telapak tangan, pakai telapak tangan kanan, tepuk dada kiri, telapak tangan kiri, tepuk dada kanan. Masing-masing tepukan 16 hitungan. Bisa? Oke. Sambil mata terpejam, sambil tarik nafas pelan-pelan, kita tepuk. Oke, pelan-pelan aja. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ibu disapa, cuman kan saya 12, nggak mungkin ngomong. Ini gimana? 13, Kalau ada tinggal coba unmute. 14, 15, Tapi ini nggak ada video ya, Bu. 16. Itu nggak kelihatan. Oke. Boleh buka mata. Ini bagus. Ya. Saya ulang sekali lagi ya, tapi sekarang saya kasih petunjuknya apa namanya? Nah, oke. Silangkan jari tangan kita di tadi kayak apa kupu-kupu. Ya, tepuk perlahan bergantian. Ya, sembari nepuk kita tarik napas, buang napas. Ya. Coba sekali lagi, Bapak Ibu. Mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ganggu kamu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tarik nafas, sekali buang. Oke, buka mata. Oke, sudah. Jadi sebenarnya ini mengajarkan anak untuk apa ya? Dengan adanya sentuhan tadi, ini membantu anak untuk bisa meredakan kecemasannya dia. Gimana sih perasaan anak kalau dia lagi cemas terus kita peluk atau kita pegang? Biasanya kan anak-anak senang, akan tenang. Ya. Ini prinsipnya sebenarnya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, ada yang namanya kemudian tempat aman atau safe place. Kita mengajak anak untuk menciptakan tempat yang aman dalam pikiran mereka. Ya. Dengan anak menggambar tempat yang aman dalam imajinasinya, gitu kan ya, pikirannya akan kebawa ke situ. Ya. Karena itu kalau ada aktivitas ini kita bisa sama anak bawa pensil atau pensil warna, pensil biasa juga, krayon, spidol, dan kertas kosong atau kertas gambar. Nah, ini beberapa latihannya nih. Oke. Bisa dimulai dengan anak melakukan aktivitas gerakan kupu-kupu kayak tadi, ya, 16 hitungan, lalu minta anak untuk membayangkan tempat yang menurutnya aman buat dia. Bilang gini nih, pejamkan mata sebentar, lalu bayangkan tempat yang buat kamu itu aman dan tenang. Ya, apa aja, terserah. Ya, jangan ditanya harus atau bilang bahwa kamu harus gambar ini, ya enggak. Terserah si anak, itu biarkan imajinasinya bekerja. Ya. Setelah dia membayangkan, mengimajinasikan, lalu bilang sama anak, oke, kalau udah dapet, coba gambarin. Gambar di kertas nih. Ya, bilang, gambarnya nggak harus bagus, yang penting kamu sudah mencoba menggambar.
Kenapa kita ngomong gitu? Supaya anak menuliskan, mengkonkretkan apa yang ada dalam imajinasinya dia. Ya. Tanyain, 10 menit boleh kamu selesai, atau mungkin lebih dari itu, nggak apa-apa. Ya. Lalu, kalau udah selesai, bilang sama anak, letakkan gambar itu di hadapanmu. Kamu boleh taruh di depan kamu, boleh taruh di atas pahamu, misalkan dia lagi duduk, gitu kan ya. Lalu kembali kita lakukan gerakan kupu-kupu kayak tadi di awal tuh bilang. Setelah dia selesai melakukan gerakan kupu-kupu beberapa kali, kita bisa bilang gitu, oke, rasakan perasaan damai atau aman atau nyaman di tempat yang tadi kamu gambar. Gitu. Nah. Lanjut. Nah, ini ada beberapa referensi untuk latihan relaksasi, ya. Karena sih Bapak Ibu juga bisa mencarinya di internet. Ya, ini saya kasih. Nanti mungkin setelah ini kan setelah selesai materi juga akan saya kasih ke Bu Tia atau Pak Aji ya. Baik. Nah, ada cara lain untuk membantu anak mengatasi kecemasan, bercerita atau storytelling. Gitu. Jadi ini kayak membawa anak-anak dalam dunia imajinasi, gitu kan ya. Gimana kayak jadi tempat pelarian yang baik buat anak sebenarnya. Gitu. Anak cemas, kita bawa dia untuk bercerita. Ya. Anak-anak paling suka bercerita, dia diceritain, dibacain cerita maksud saya. Contohnya anak saya, setiap kali dia mau tidur supaya dia bisa tenang, dia minta, "Papa tolong bawain cerita." Gitu. Saya bawain cerita 3, dia minta 4 atau 5. Ya, saya harus bercerita. Tapi intinya bahwa dengan bercerita, anak menemukan rasa nyaman melalui cerita tersebut. Ya. Pilih cerita juga yang sesuai dengan usia si anak. Gitu. Ya, jangan bacain cerita yang sangat panjang untuk anak usia 3 tahun, 4 tahun. Gitu. Nanti dia bosan. Oke? Lanjut. Nah, ada cara lain yang bisa kita lakukan. Adalah dengan mengubah perspektif mental kita. Nah, ini perlu kita latih dulu ke diri kita, Bapak Ibu, sebelum kita ngajarin atau menerapkannya ke anak-anak. Pertama, nah, pernah dengar atau pernah lihat ini nggak sih? Kata-katanya keep calm and bla bla bla. Nah, saya mau pakai yang gambar ini, keep calm and carry on. Bapak Ibu, adanya COVID ini ternyata di luar perkiraan kita, gitu ya. Kita nggak tahu kapan dia akan berakhir. Gitu. Artinya apa? Kita nggak bisa mengontrol semuanya. Gitu. Kita nggak bisa mengontrol penyebarannya si COVID. Gitu kan ya. Jadi terus ngapain dong? Yang perlu dilakukan adalah kita mengambil suatu langkah yang tepat dengan bijaksana. Apa aja langkah itu? Apa aja sih langkah-langkah itu? Ya, langkah-langkah yang kita pikirkan sendiri, yang ada dalam pikiran kita. Kita mau ngambil langkah A, B, ya udah. Ambil langkah itu, kemudian oke, carry on. Lanjutkan hidup hari itu. Ya, karena ya nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Nah, caranya gimana sih biar bisa keep calm and carry on, biar tenang dan kemudian kita bisa melanjutkan hidup kita, menjalani hidup kita. Kalau kita lagi cemas, takut, itu kan ya, ini bisa dilakukan. Stop dulu, berhenti. Ya. Artinya apa? Kita mikir dulu nih. Apa yang saya rasain sekarang? Ya. Jadi kita ngajak si otak ini untuk berpikir, untuk kerjasama. Apa sih yang aku rasain? Kemudian kita sembari mengajak si otak kita berpikir, kita ngajak si emosi kita, perasaan kita untuk berbicara. Apa yang saya rasain? Oke. Tuh. Oh, aku merasa cemas. Ya udah. Kita mengakui bahwa kita merasa cemas. Cek keadaan sekeliling badan kita misalkan. Apa sih yang terjadi sama badan saya? Itu kan, aku cemas, tanganku gemetaran. Oke, itulah tangan yang terjadi adalah tangan kita gemetaran. Kakiku gemeteran atau napasku cepat. Itu yang terjadi. Ya.
kita perlu mengidentifikasi sebenarnya kayak scanning gitu ya. Di bagian mana badan saya ini yang muncul kecemasan atau terasosiasi dengan kecemasan. Kemudian kita bisa relaksasi. Tadi kita udah latihan kan belly breathing. Latihan apa sih itu? Oke, tarik napas pelan, keluarin. Tarik napas pelan, keluarin. Oke. Perasaan apa yang saya rasakan? Aku cemas. Ngomong aja. Ngomong. Aku cemas karena aku takut sama si COVID. Daripada ditahan-tahannya, ngomong aja. Dikeluarin. Tapi setelah kita relaksasi. Kalau kita mengatakan, tadi kan kita mengatakannya pada saat sebelum relaksasi, ya mungkin cemas. Tapi setelah kita, membuat diri kita rileks, katakan lagi, oke, aku cemas. Tapi beda intonasinya, tone-nya pasti beda. Setelah dan sebelum kita relaksasi. Ya. Atau setelah itu, kita latihan lagi, melakukan namanya pernapasan, gerakan kupu-kupu. Kalau ya supaya kita bisa tenang. Kalau dirasakan bahwa dengan kita menyentuh badan kita sendiri, ya memeluk badan kita, menepuk-tepuk si dada ini, ya rasanya tenang. Lakukan saja. Gitu. Setelah itu udah relax, selesai, udah lakukan kegiatan kita hari itu. Alternatif lain, caranya itu hanya cek keadaan sekitar kita. Lagi cemas nih misalkan. Coba tadi kita duduk, rasain apa sih lantai kita, kaki kita nyentuh lantai nih. Oke. Dingin nggak? Oh, ternyata lantainya dingin. Kenapa kita harus ngomongin tentang si kaki menyentuh lantai? Supaya Bapak Ibu, pikiran kita arahin ke si kaki, ke si lantai yang dingin. Bukan si kecemasan, ketakutan. Tanganku gemetaran, oke, sekarang apa yang bisa aku lakukan? Aku sentuh apapun yang bisa aku pegang. Sentuh kursi. Ya, kursinya gimana? Kursinya empuk, oke. Kursinya reot, ya. Kursinya kasar, ya. Ini rasanya. Supaya pikiran kita alihkan ke si kursi. Ke sensasi-sensasi yang kita rasain dengan indera kita nih, tangan kita, kaki kita. Ya. Ketika cemas, kemudian kita tanya, apa yang bisa saya lakukan tentang hal tersebut, tentang kecemasan? Ya. Kalau ternyata kecemasan, yang bisa saya lakukan adalah aku tenang aja. Ya udah tenang. Ya. Kemudian tanya lagi, gitu kan? Apa yang bisa aku lakukan atau langkah apa yang bisa aku lakukan hari ini? Hari ini saya mau makan es krim. Oke, lakukan saja. Hari ini saya mau ikut kelas online. Lakukan saja. Dan kalau ternyata kita nggak ketemu cara atau nggak tahu kita mau ngapain gitu kan ya, udah jangan melakukan apa-apa. Mungkin kita perlu menjaga jarak atau kita perlu meregulasi diri kita dulu. Misalkan aku cemas terus tapi aku mau ke kantor atau aku mau meeting tapi aku cemas nih. Dan kemudian aku nggak tahu aku mesti ngapain supaya aku nggak cemas sebelum meeting. Berarti apa yang dilakukan? Ya udah, jangan ikut meeting dulu. Daripada nanti kalau kita meeting malah kita nggak bisa mengontrol kecemasan dan kita kemudian kehilangan kontrol sama diri kita. Mas Rio. Yes, Bu. Jadi yang poin yang terakhir ini, mengambil jarak itu artinya kita tidak memikirkan dulu. Apa gimana? Ya, betul, bisa. Kita jangan pikirin dulu. Gitu. Ya. Atau ngambil jarak, kita break sebentar. Kalau misalkan kita lagi mau meeting online nih gitu kan, lagi cemas, oke, saya tarik waktu dulu, mungkin saya minta waktu 10 menit. Sementara yang lain-lain, yang teman-teman yang lain sudah maju atau sudah meeting, kita tahan dulu. Kenapa? Kita memberi waktu buat diri kita, Bu. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Kalau ternyata kita nggak bisa, ya jangan memaksakan diri. Ini namanya self-compassion. Kita melakukan hal yang baik buat diri kita sendiri.
kita mengasihani diri kita sendiri. Karena kalau kita memaksakan, ya kan kita lagi cemas, terus kita harus meeting. Kita nggak bisa mengontrol emosi kita, dampaknya nggak hanya ke diri kita kan, ke orang-orang yang ada nanti ikut meeting sama kita. Atau di rumah, kita nggak tahu mau ngapain dengan rasa kebosanan. Emosinya buruk banget. Nah, terus kita memaksakan diri kita, aku harus melakukan sesuatu buat anakku, aku harus ngajak main. Tapi emosi kita masih belum kita kontrol. Efeknya adalah kalau kita dengan emosi yang tidak bisa kita kontrol, terus kemudian kita main sama anak kita, biasanya akan berakhir dengan anak kita mungkin nggak bisa enjoy, kita nggak bisa enjoy, atau nanti kita jadi marah-marah sama anak. Gitu. Tapi, sorry, kalau kecemasan itu karena pikiran kita sendiri terhadap sesuatu yang negatif yang akan terjadi pada kita, bagaimana kita mengambil jarak? Contohnya gimana, Bu? Ya, artinya jangan-jangan saya sakitnya begini nih, atau jangan-jangan nanti begini gitu. Itu pikiran dia sendiri, gimana ngambil jaraknya? Jangan-jangan jadi negative thinking. Ya, mengatasi negative thinking. Nah, oke, nanti itu saya bisa jelaskan di slide berikut. Ada beberapa, Bu. Gitu. Ini membantu kita supaya tadi kan kita nggak negative thinking. Artinya dengan kita nggak negative thinking, kita belajar untuk mengelola stres kita juga. Ya, oke. Saya lanjut boleh? Siap. Oke. Regulasi diri tadi bisa berarti dengan tadi kan kita kalau perlu ternyata kita tarik napas lagi, latihan napas, belly breathing, atau butterfly hug, gerakan kupu-kupu, lakukan saja. Siapa tahu membantu. Gitu. Ya. Kalau ternyata tidak ada yang bisa kita lakukan, ya udah, jangan memaksakan diri. Itu intinya. Nah, kita perlu berhati-hati kalau perilaku tindakan kita ini nggak ada tujuannya kita mau ngapain. Ya. Contohnya apa? Gelisah, merenung gitu kan ya. Atau tindakan yang nggak ada tujuan itu adalah tanda-tanda bahwa kecemasannya itu nggak dapat kita kendalikan. Gitu. Ujungnya apa? Stres. Cemasnya panik luar biasa. Ternyata itu mengaktifasi yang namanya stres. Hormon-hormon stres dikeluarkan sama otak kita. Tadi kan bahwa ternyata dengan keluarnya hormon stres dari disekresikan sama kelenjar stres yang mengeluarkan hormon stres, ternyata membuat kita bisa menyebarkan emosi-emosi negatif pada orang-orang di sekitar kita. Ya toh, contohnya ya kita lagi marah-marah, terus ada di dalam keluarga gitu kan, ada di tengah-tengah keluarga lagi mau main sebenarnya sama anak dan istri atau sama suami gitu. Kita pikirannya pengen marah gitu. Orang itu kan akan terasa kemarahan kita, emosi negatif kita, berasa getarannya gitu. Ya. Apalagi kalau misalkan ini memang nggak bisa kita kendalikan. Intinya adalah kita yang mesti mengendalikan, bukan orang lain yang membantu kita untuk mengendalikan. Ya. Nah, di kolom ketiga yang biru ini kan siapakah orang-orang di sekitar kita selama masa pandemi ini gitu. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang ketemu hampir tiap hari kan. Gitu. Anak-anak gitu kan, pasangan, istri atau suami gitu. Ketemunya itu tadi kan 4L, lu lagi. Gitu kan. Itu stres loh, bosen gitu. Tapi kalau ternyata kita punya emosi negatif gitu, yang paling gampang tersebar atau orang first contact-nya siapa? Ya tadi, anak-anak, pasangan. Gitu. Kalau kita tinggal sama orang tua, ya orang tua kita. Gitu. Kita mesti berhati-hati. Nah, ini juga namanya histeria massa. Kita juga hati-hati. Pikiran kita ternyata dipengaruhi dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Ternyata benar toh bahwa kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang emosinya negatif, bisa loh kita terpengaruh. Termasuk juga media sosial dan video online. Oke, kita khawatir tentang COVID.
Tapi setiap hari, setiap setengah jam, kita pantengin tuh berita, lihat COVID update-nya berapa sekarang. Gimana nggak stres? Gitu. Pikirannya penuh dengan tadi kan, berita tentang COVID, berita tentang kematian, yang kemudian menghambat kita untuk kreatif, cari cara untuk berkegiatan bersama anak-anak, cari cara untuk solusi kreatif, bagaimana bikin permainan kreatif sama anak, gitu kan ya. Kemudian kita juga makanya perlu berhati-hati dengan apa yang kita tonton, kita dengar, kita baca. Makanya ya carilah hal-hal yang bisa memberikan inspirasi, pengalaman baru yang menyenangkan. Gitu. Kalau saya boleh berbagi selama masa COVID ini, selain ngerjain tugas ya dan konseling online, yang saya lakukan adalah saya download film. Kalau Bapak Ibu pernah dengar film NCIS, film TV series, kan sekarang di TV kabel di rumah itu seri season ke-17, saya download tuh dari season 1 sampai season 16. Saya tonton tiap malam. Inspirasi buat saya apa? Oh, belajar tentang cerita detektif misalnya. Inspirasi lain gitu kan. Caranya ya saya belajar bahasa gitu kan. Ikut kursus bahasa online misalkan. Cari hal baru. Kalau istri saya ngapain? Masak. Bikin kue. Saya membantu istri saya bikin kue. Bukan. Saya membantu istri saya menghabiskan kue yang dia buat. Itu menginspirasi saya supaya, oh ternyata selama COVID ini saya menggemuk karena makanan. Gitu. Ya, itu inspirasi saya. Mungkin inspirasi yang bisa dicari Bapak Ibu berbeda. Ya. Tapi intinya adalah yang kita cari bukanlah hal-hal yang bikin ketakutan, bikin resah, bikin panik. Ya. Jadi misalkan kalau ada WhatsApp group yang isinya nyebarin berita yang belum tentu benar tentang COVID, ini dari rumah sakit apa, kita terpengaruh gitu kan ya. Jadinya kita cemas. Kita takut sendiri. Ya. Oke. Prinsip kedua, tadi yang pertama adalah keep calm and carry on. Tenang aja, lanjutin hidup. Jalan aja. Prinsip kedua adalah one day at a time. Ngapain sih? Maksudnya apa? Kapan COVID-19 akan berakhir? Saya nggak tahu jawabannya. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Atau kita adakah yang tahu kapan COVID akan berakhir? Saya rasa tidak. Ada yang bilang nanti Juli, ada yang bilang tahun depan. Oke. Tapi yang pasti apa? Iya, kita perlu yakin bahwa kita bisa melewati masa sulit ini, gitu ya. Beda loh. Daripada kita mikir kapan COVID akan berakhir, kita mempertentangkan, oh Juni, Juli, Agustus, atau anak-anak karena nggak sekolah sampai Desember, aduh, berarti COVID nggak akan selesai sampai Desember ya. Terus apa? Ya. Kita perlu yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa melewatinya. Caranya gimana? Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini saja. Langkah apa yang bisa kita lakukan yang saya buat hari ini saja? Apa yang saya butuhkan hari ini? Titik. Jadi kita nggak ngomongin, minggu depan saya butuh ini, minggu depan saya akan melakukan ini. Hari ini saja. Karena apa? Ini lagi dalam situasi nggak pasti, COVID ini. Ya. Sementara kita berusaha mati-matian, sekuat tenaga untuk memastikan Desember harus anak-anak sudah masuk COVID selesai dan di Januari anak-anak bisa sekolah. Atau saya mau bulan September anak-anak bisa sekolah. Kalau bisa, kalau tidak terus apa? Nanti kita malah kecewa, kita malah stres sendiri. Fokus ke hari ini. Lakukan yang terbaik. Kalau kita gagal, nggak apa-apa. Kenapa, Bapak Ibu? Kita ini manusia. Kita bisa berbuat salah. Ini mungkin yang juga dalam beberapa kesempatan saya ngobrol sama klien-klien saya lewat konseling online, pada lupa tentang ya hakikatnya sebagai manusia. Salah satunya adalah bisa bikin salah. Gitu, ya. Oke. Nah, saya dikasih tahu waktunya tinggal 7 menit. Baik.
Nah, saya coba cepet ya. Gitu. Perluas fokus. Salah satu caranya adalah mengungkapkan rasa syukur. Bapak Ibu, coba kita tanyain ke diri kita sendiri. Hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri. Ya. Mungkin nanti setelah sesi ini kita ngobrol, Bapak Ibu coba latihan. 10 hal yang ingin saya syukurin. Saya syukuri, bukan saya syukurin. Maaf. Itu kan. Feeling grateful, bersyukur. Nah, ketika kita sudah melakukannya, kita bisa ajarin ke anak-anak loh. Lewat apa sih? Lewat doa, ya. Lewat sholatnya, buat yang muslim, lewat sholat, kita ngajarin anak-anak untuk bersyukur. Kita juga bersyukur. Kita bersyukur atas kita masih sehat. Kita bersyukur kalau kita misalkan masih bisa ketemu sama anak istri atau suami. Kita bersyukur masih bisa ikut kelas online hari ini. Banyak hal yang bisa kita syukurin. Syukuri. Supaya apa? Yang keluar adalah emosi positif. Kalau emosi positifnya keluar, kita memperluas atensi kita nih. Ingat sama prefrontal cortex. Jadi kan kita ngembangin kapasitas berpikir, kita memperluas, kita mencari banyak opsi, banyak pilihan, banyak solusi dari masalah-masalah yang kita hadapin. COVID iya ada di depan mata, tapi apakah solusi yang bisa kita lakukan? Gitu. Oke. Nah, cara lain dalam keluarga kita bisa bikin namanya struktur dan rutinitas. Kenapa perlu struktur? Biar ada arah, biar ada jelas, kita bisa mengelola waktu dengan efektif ya. Kita tahu harapan kita apa. Apa yang bisa kita berikan di struktur yang kayak gimana sih gitu. Dalam apa sih? Gitu. Pekerjaan atau sekolah anak, ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk olahraga, misalkan ada waktu untuk senggang, ada waktunya untuk makan malam, semuanya diatur, terstruktur, gitu. Ya, ini beberapa tips. Ya, ingat tipsnya ya hanya untuk apa yang bisa kita lakukan di hari ini, gitu. Jangan pikirkan tentang struktur atau kegiatan minggu depan atau besok. Ya. Pikirkan saja kegiatan hari ini yang ada struktur dan rutinitas. Terus misalkan ada olahraga pagi, gitu ya, bangun tidur, olahraga 10 menit, itu bisa kita lakukan tiap hari. Atau berdoa, ya, bersyukur, atau meditasi sama anak, sama pasangan, sama keluarga. Kemudian kita juga perlu namanya terhubung dengan lingkungan sosial. Ya, kayak sekarang ini kita ketemu dengan teman-teman yang sudah lama nggak ketemu lewat media sosial, Zoom ini, atau video call, atau video conference lewat fitur lain, gitu. Karena kalau kita tetap terhubung dengan lingkungan sosial kita mengembangkan namanya tadi kan si prefrontal cortex, kita bisa mengelola stres, gitu. Ya. Dengan kita terkoneksi, terhubung dengan orang lain, dengan lingkungan sosial kita. Nggak cuma sendirian, gitu. Ya. Terakhir, sebelum selesai, ada gambar, gitu kan. Ada anak semangat. Gitu. Saya juga mengajak Bapak Ibu, ayo kita tiru semangat anak ini, bahwa saya bisa, saya mau bersemangat untuk menjalani hari ini, menjalani masa-masa ini dengan penuh semangat, walaupun semuanya memang serba nggak pasti. Ya. Kemudian kita butuh yang namanya cinta tadi. Gitu. Dalam berkomunikasi pada anak, dengan pasangan, menjalani hidup, lakukan dengan ada yang namanya cinta, ada kasih sayang. Kalau tadi nggak ada keyakinan diri, nggak ada semangat, nggak ada yang namanya kasih sayang, gitu kan, ya semuanya sia-sia. Gitu. Kita perlu ini sebagai orang tua, supaya kita juga bisa menanamkan kepada anak-anak kita tentang bahwa kamu mampu, anak kita juga mendapatkan rasa kasih sayang dan cinta dari orang kita sebagai orang tuanya. Begitu. Oke. Ternyata panjang juga ya. Baik, sampai di situ. Semoga masih ada waktu untuk bertanya. Ayo. Silakan.
Berapa Ada pertanyaan, Bu Cynthia? Kami berikan untuk 3 peserta bertanya. Silakan. Ini di sini sudah Pak Vicky ada ya? yang mau menanya. Iya, silakan. Silakan Pak Vicky. Terima Unmute. kasih, Ya, terima kasih Pak Mario atas paparannya, sangat sangat menginspirasi karena terus terang memang lockdown ini membuat kita secara emosional ups and down gitu loh. Bahkan ada masanya kayak saya pribadi kayak down itu benar-benar nonton TV tentang coronavirus saja udah males gitu loh. Dan ya mungkin salah satu yang saya lakukan seharian saya nggak melihat TV tentang coronavirus, sampai kadang Bu Dubes tanya perkembangan, saya gelagapan karena memang ada masanya saya benar-benar nggak mau dengar lah itu. Apakah itu cara yang benar dalam arti untuk, karena saya melihat saat kita down, saya takutnya emosi saya naik berpengaruh kepada hubungan, maksudnya sosialisasi saya dengan istri maupun dengan anak. Itu satu seperti itu. Jadi saya juga sangat setuju yang tadi Pak Mario bilang kalau memang kita agak perlu menjaga jarak kalau memang sudah dalam kondisi tertentu. Tetapi ada juga yang bilang nasihat bahwa segala permasalahan hendaknya diselesaikan segera. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan antara, karena kalau kita menjaga jarak itu seakan-akan hanya mendelay permasalahan itu diselesaikan. Nah, saat kita menjaga jarak tiba-tiba ada masalah baru, berarti kan 2 masalah yang harus kita tanganin. Itu bagaimana kita ibaratnya waktu atau interval waktu antara kita menjaga jarak supaya tidak tidak seperti yang tadi disarankan oleh Pak Mario. Dan yang terakhir bagaimana kita tadi memang salah satu dalam kondisi saat ini itu komunikasi khususnya dengan anak, bagaimana kita membuka diri maupun juga mencoba anak-anak membuka diri permasalahan. Tapi bagaimana caranya kalau sang anak itu introvert atau dalam arti tidak mau untuk membuka diri. Dia seakan-akan kelihatan senang, seakan-akan ketawa, tapi padahal kita tahu dia cemas atau punya masalah. Bagaimana kita bisa buka. Nah, ini kebetulan anak saya dengar ketawa-ketawa juga karena dia merasa dirinya yang lagi diomongin. Tapi bagaimana kita membuka diri padahal si anak itu enggan untuk buka diri. Dan saya tahu kadang-kadang dia marah sendiri, dia cuma bilang ya nggak tahu nih, cuma sebel aja marah, tapi dia nggak terbiasa untuk membuka diri. Itu Pak, Mario. Baik. Terima kasih Pak. Gitu. Kalau ngomongin soal delay, ada kita jaga jarak kalau ada masalah, ada hal lain yang muncul gitu kan ya. Ya, itu konsekuensi yang pasti gitu kan. Tapi masalah gini, kita lagi dalam keadaan yang nggak pasti nih tentang hidup kita, kapan ini akan semua berakhir gitu kan. Tapi kita dengan keadaannya lagi nggak pasti, sepertinya kita sedang berusaha, kita mencoba membuat diri kita keadaannya kayak waktu dulu sebelum lockdown gitu. Padahal keadaannya berbeda. Ya. Misalkan kita mesti kejar target segini-gini, oke, atau kita mesti ada meeting sampai gini, tapi kalau kita nggak ngikutin, lalu kemudian ada meeting berikutnya atau masalah ini nggak selesai gitu. Terkadang kita perlu tadi being compassion to ourselves, ngasihanin diri, berpikir tentang hal yang baik buat diri kita. Kita mesti bertanya, saya perlu nggak mengatasi masalah ini, atau bisa nggak masalah ini ditunda atau saya tanganin lain hari misalkan. Itu loh, supaya kita jadinya nggak gerasa gerusu harus menyelesaikan semua masalah, karena mungkin terbiasa dari pas sebelum lockdown kita terbiasa untuk mengerjakan semuanya serba selesai, tapi ketika lockdown kita terbatas. Itu maksud saya gitu.
Jadi kalau memang dirasakan nggak bisa, ya sudah gitu. Atau dirasakan bahwa kalau ada masalah yang muncul, kita bisa, nah saatnya kita tarik napas dulu, kita relaksasi, tanya, apa yang saya butuhin, apa yang saya rasakan. Contoh misalkan, saya merasa capek, oke saya rasa capek, saya butuh apa sekarang? Ternyata yang saya butuhkan sebenarnya istirahat, bukan saya untuk menyelesaikan masalah itu. Saya lakukan, saya istirahat. Gitu. Coba dulu maksudnya saya. Kalau ternyata dengan istirahat kita ternyata sudah fresh, kita bisa berpikir jernih, ya 1, 2 masalah, 3 masalah kita selesaikan. Gitu. Kita kembali ke diri kita dulu. Apa yang saya rasakan sekarang? Oke, saya rasa sekarang saya cemas. Apa yang saya butuhkan sekarang? Saya ternyata butuh istirahat. Itu lakukan. Kita bisa ngajarkan ke anak, gitu kan? Misalkan apa yang kalau misalkan kita tahu anak kita cemas, gitu kan ya, atau dia nggak mau terbuka, tanya apa yang kamu rasain sekarang. Aku lagi nggak pengen ngobrol. Oke, dia lagi nggak pengen ngobrol. Apa yang kamu butuhin sekarang? Aku pengen sendiri. Berikan dia waktu buat sendiri, gitu. Supaya kita mengajarkan anak juga untuk mengelola emosinya dia. Ya, jadi dan kemudian ketika anak sudah tenang, tanyain aja atau kita pengen cek sudah tenang, sudah enak. Dia bisa tenang, rileks, baru kita masuk. Tanyain, Papa mau ngajak kamu ngobrol, kemudian bilang, ini loh, Papa merasa kamu begini-gini, menurut kamu gitu nggak? Gitu. Baru ada diskusi-diskusi lain. Jadi kita juga nggak masain anak. Kita bisa melakukan itu kalau kita bisa mengelola emosi kita dulu. Tadinya kan kita pikir, aduh anakku kok introvert ya, itu pikiran kita. Mungkin pikirannya si anak, aku nggak segitu introvertnya kok, bisa jadi ya. Itu maksud saya. Jadi kita kelola dulu emosi kita kenali apa yang saya rasakan, apa yang saya butuhkan. Oke. Baru kita bertindak, baru kita lanjut melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Itu langkah hari itu. Gitu Pak Vicky. Mario. Sama-sama. Selamat bergabung untuk Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Peru, Ibu Estela Anwarbey. Selamat datang, Bu. Selamat datang, Bu. Silakan, kita bisa melanjutkan. Jikalau ada yang mau bertanya kembali, kami masih mempunyai waktu untuk 2 orang lagi mungkin. Ibu Duta Besar. Oke, saya Ibu, coba deh. Dari Nah, gitu. Bu Dini dulu. Begini. Apa kabar Bu Dubes Nini? Pak Mario. Halo, apa kabar Bu? Baik, thank you. Kita bisa join, acaranya bagus. Terima kasih ya Pak Mario. Saya mungkin nggak bertanya ya, tapi saya ingin memperkuat apa yang Pak Mario katakan. Karena mungkin profesi kita sama nih Pak Mario. Iya, kan saya mahasiswa Ibu dulu. Jadinya iya, itu. makanya. What a coincidence ya. Ketemu lagi dalam posisi yang berbeda. Tapi itu yang Anda katakan itu sangat betul. Karena memang saya setuju sekali bahwa positive thinking, positive situation itu memang harus dibangun. Kalau saya sendiri memang punya satu anxiety sedikit ya. Karena saya harus pulang di masa pandemi ini. Ya. Tapi saya coba untuk mencari all positive alternatives yang bisa saya lakukan. Karena terus terang sangat stressful, mengingat usia sudah rentan untuk mudah sekali terkena COVID. Ya, saya 6 tahun. Di samping itu perjalanan saya 33 jam. Membawa barang yang banyak. Dan pada masa PSBB ini kita pun diberikan SK Kemenkes yang wow, luar biasa di aturannya. Kesehatan.
Ya, jadi itu membuat kita agak gelisah. Tapi untuk diri saya sendiri, saya mencoba untuk membuat positive sides ya, dengan cara sholat saya selalu berdoa and dapat insights gitu dari doa-doa saya, dari ikhtiar yang positif supaya saya nggak tegang menghadapi ini. Ya, alhamdulillah memang saya nggak tegang sih, jadi everything is smooth ya. Saya juga rasanya nyaman, tapi tetap usaha. Nah, di situ yang saya juga suka dari paparannya Pak Mario adalah bahwa kita selalu harus mencari sesuatu yang positif. Hanya untuk sayang di sini ini, saya tambahkan satu lagi yang mungkin bisa di-share ya. Memang kita berpikir for today. Tapi kalau saya pikir for today, tomorrow. Artinya for tomorrow, saya punya rencana positif. Sehingga ketika saya tidur, saya membayangkan, aduh besok saya akan asik nih melakukan ini. So, aku tidur dengan rasa senang. Sehingga ketika pagi saya bangun, saya juga merasa nyaman. Nah, yang kedua yang saya lakukan juga, saya punya beberapa alternatif kegiatan yang saya suka. Misalnya menulis, sekarang saya lagi karena sering di rumah, jadi saya suka menulis. Saya berikan tulisan saya kepada staf-staf saya di ini mengenai caring, mengenai appreciation, mengenai hardworking, mengenai berdoa gitu. Saya suka nulis-nulis, saya bagi-bagi gitu ya. Jadi kalau saya lagi bosan menulis, apa yang saya suka lagi? Jadi saya punya alternatif kesukaan-kesukaan. Jadi itu membuat saya nggak boring gitu di rumah. So, I can do this, I can do that gitu. Dan paling kalau saya udah capek dengan sekalinya saya tidur aja gitu. Jadi itu yang membuat kita selalu mempunyai ahead of us ada sesuatu yang positif yang membuat kita tertrigger untuk termotivasi menghadapi hari esok, menghadapi hari esok. Jadi ada ya pertama ya think of things that you can do for tomorrow, besok kita mau ngapain tapi yang menyenangkan. Lalu yang kedua, kita punya banyak alternatif kegiatan yang membuat kita senang. Jadi itu yang menjadikan kita selalu punya hope. Dan kalau lagi sebel nggak nonton berita COVID, tapi saya harus nonton, harus tahu karena mesti bikin laporan. Tapi ya begitu kita balance our life aja di sini. Yeah. Jadi itu sebetulnya membuat kita bahagia. So saya setuju sekali dari semua paparan Anda kan Anda banyak menekankan being positive by thinking, by action dan lain sebagainya. Good. Yeah. Saya sangat setuju dan saya mendukung. Cuma saya tambahkan 2 poin aja. Itu buat saya sebagai orang yang tinggal sendirian di sini, kebetulan keluar di Jakarta. So I have to think about many positive things yang membuat saya happy, membuat saya nggak frustrated, membuat saya tetap kreatif. Terus itu yang bikin saya bisa bertahan walaupun udah hampir 60 hari lockdown. Yeah. And thank you ya Mario. Menarik sekali. Ya. Saya juga salut sama kamu. Hopefully kamu sukses. Thank you, Bu. Terima kasih ya, Bu Dubes Nini. Terima kasih, Ibu Duta Besar, Ibu Dini Cokro. Silakan, Ibu Nini. Oh, saya dapat. Oke. Saya sebetulnya tuh cuma mau ngomong begini. Contoh yang paling konkret itu memang ada di depan kita, Bu Dubes Nini ya. Betapa beliau di tengah-tengah berita mengenai COVID Ekuador yang begitu mengerikan, beliau tetap tenang. Ya, itu contoh konkret bagaimana kita mengelola stres, bahkan malah bisa mengcounter dengan baik. Mas Mario, kalau dari paparan Mas Mario tadi, saya ambil satu garis merahnya tuh begini ya. Kalau kita mau, ini kan tentang psikologi anak ya. Psikologi anak itu kan kadang-kadang kita merasa sebagai orang tua kita paling tahu anak kita sendiri gitu. Ya. Nah, dengan dasar seperti ini kita rasa-rasa menjadi seperti orang yang sangat otoriter gitu. Kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Inilah ibu dulu begini begitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, orang tua zaman sekarang ini juga nggak punya pengalaman ngadepin pandemi gitu. Ya. Jadi pasti panik, pasti bingung dan sebagainya. Nah, ini mungkin tadi yang dipaparkan Mas Rio adalah, saya tangkap adalah harus dari kita dulu sendiri untuk bisa mengelola, baru kita bisa nolong orang lain. Kayak naik pesawat gitu loh. Kalau ada oksigen atau bantu dirimu sendiri baru orang lain. Itu pelampung. Nah, mungkin ini di masa pandemi seperti ini, pasangan-pasangan itu
Bapak Ibu yang harus saling menguatkan menurut saya ya, supaya menguatkan bagaimana cara mengelola stres. Karena kadang-kadang ke Pak Vicky aja tadi udah ngomong gitu kan, dia udah nggak mau bikin laporan tuh, ya nggak mau apa namanya nonton COVID lagi, takut stres gitu ya. Canda Pak Vicky. Jadi saling menguatkan. Mungkin apa namanya, saya lihat kayak Bu Iget sama Pak Haris itu, dia saling menguatkan, memasak, udah bagus banget itu. Cuma sayangnya nggak sampai ke Wisma gitu. Belum sampai. Jadi kuncinya adalah mungkin kita sendiri yang harus tahu bagaimana mengelolanya. Kalau perlu saling menguatkan dengan pasangan, baru kita membantu anak. Mudah-mudahan saya benar. Iya, Bu. Saya boleh tambahin sedikit, Bu Tia? Atau ada yang mau bertanya? Oh, Bu Dewi ya? Ya, Bu Dewi, Pak Dana itu. Oh iya. Silahkan. Selamat siang Pak Mario. Selamat siang. Salam kenal. Terima kasih Salam banyak parahnya. Iya, Pak. Saya umur saya belum pernah ngadepin psikolog nih Pak. Jadi sangat menarik bagi saya, sangat menarik sekali Pak Mario ya. Iya, Pak. Terima kasih. Saya Pak Mario di pandemi ini terus terang ya, kami sekeluarga alhamdulillah nggak ada kekhawatiran sama sekali. Karena ya, kami ya percaya saya Pak ya, kita bukan. Tapi tetap kita menjaga keselamatan, kebersihan semuanya. Ini menanya yang di luar dari pandemik ya Pak, boleh ya Pak ya? Bagaimana caranya Pak biar anak-anak kita senang sosialisasi Pak dengan masyarakat luas? Maksudnya? Itu saja Pak, sosialisasi, bergaul gitu dengan masyarakat luas. Tentu di sekolah mereka sudah pasti bergaul dengan teman-temannya. Ya. Tapi di luar sekolah itu kan anak-anak kami masih kurang Pak untuk bergaul dengan di luar dari sekolah gitu. Oh, bagaimana caranya Pak? Kalau begitu, maksudnya karena memang sesi ini tujuannya adalah di masa lockdown, boleh nggak nanti siapa namanya? Dana. Saya Dana Pak. Pak Dana gitu kan? Ya, ini di luar lockdown Pak. Ya, boleh nggak? Ya. Maksudnya nanti ada sesi sendiri, mungkin nanti bisa dibantu sama Bu Tia atau Pak Aji, itu kan? Kita ada sesi sendiri di mana kita bisa ngomongin tentang anak kita sendiri. Boleh nggak, gitu. Pak? Boleh. Dibikin janji gitu kan ya, dibikin janji nanti supaya kita bisa bicara di lain waktu. Supaya bisa lebih enak ngobrolnya. Gimana Pak? Siap kalau gitu. Siap. Boleh ya? Boleh. Terima kasih Bapak. Ya. Apakah sudah mau selesai? Ya. Kayaknya sampai saat ini, Pak Alexander Rianto, silakan. Oh iya, Pak Alexander, ya. Halo, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Argentina. Nama saya Alexander Pak, saya mau menanyakan berkaitan dengan lockdown nggak, biar lockdown nggak down, dan dengan psikologi anak. Sebagai contoh, saya punya anak umur 2,5 tahun. Bersama ibunya dalam kondisi karantina di kampung, itu saya kira mungkin anak dan istri punya perubahan. Ibu menjadi sedikit lebih keras dan anak itu manja, sering nangis, terus sering ngomel sendiri, terus banyak kegiatan yang kadang-kadang tidak bisa terkontrol. Biasanya kalau disuruh habis main menata, terus tiba-tiba diberantakin dan kayak udah males gitu, biasanya disuruh dengan keras atau enggak itu langsung bisa dikembalikan ke tempatnya. Nah, dari punya perubahan dari perilaku yang jalan normal dari sedikit jadi nggak normal, itu karena saya posisinya long distance relation Pak. Jadi untuk paling nggak cara-cara tertentu itu untuk menjadikan yang paling penting itu terhadap anak itu bisa berubah, karena memang dalam masa karantina kan nggak boleh keluar rumah, jadi ngelihatnya cuman tadi seperti kan lu lagi gitu. Nah, paling nggak sarannya itu
seperti apa yang supaya antara walaupun ibu dan anak itu punya hubungan yang tetap bisa terjaga gitu, Pak. Oke. Usianya anaknya berapa Pak Alexander? Hampir 3 tahun, 2 tahun 7 bulanan. Oh, jadi masih batita ya. Pada dasarnya kan kalau kita ajak anak berkomunikasi, anak batita kan, misalkan kita mau bicara soal harus begini, disiplin dan segala macam, mungkin pemahaman mereka belum sampai ke situ tuh. Tanggapannya maksudnya belum akan dengan segera menaati aturan gitu kan ya, atau misalkan harus mengembalikan mainannya gitu kan. Tapi bisa misalkan kalau habis ada aturan, misalkan habis anak, misalkan kamu mengembalikan mainanmu, menata kembali, ada sesuatu yang bagus buat kamu loh, misalkan apa? Makan es krim, misalkan. Atau misalkan, oh ada waktunya nonton TV 15 menit aja. Gitu. Jadi kita nggak memaksakan anak, tapi kita membuat dia jadi tertarik dengan sesuatu. Bahwa, oh kalau aku menata mainanku kembali, aku dapat sesuatu yang bagus nih, gitu. Ya. Tapi saran saya juga jangan dikasih gadget terus ya, nanti tolong bilang sama mamanya. Maksudnya ada sesuatu yang menarik buat anak, misalkan habis itu dia dapat waktu tambahan nonton TV, atau dapat permen, atau dapat pensil warna baru, misalkan gitu. Sesuatu yang sebenarnya mendidik, atau dapat nanti setelah ini dibacakan buku cerita, atau setelah ini kita bermain bersama, gitu. Jadi anak belajar mengenai kalau saya melakukan sesuatu ini ada konsekuensi yang baik yang akan saya dapetin. Seperti itu. Supaya anak tidak merasa terpaksa dan kemudian dia tidak mempersepsikan bahwa ibunya ini tukang suruh-suruh atau tukang perintah gitu kan. Ibu ini adalah orang yang tidak menyenangkan gitu. Nah, itu kemudian ya sebelum itu ya perlu diskusi dulu sama anak. Ibu kasih tahu kalau kamu melakukan ini ya kamu akan dapat sesuatu. Kalau tidak ya berarti misalkan kamu nggak bisa nonton TV atau kamu nggak bisa melakukan permainan yang lain sebelum mainan kamu dibereskan. Jadi pelan-pelan anak belajar aturan, tapi dengan cara yang tidak memaksakan atau membuat anak merasa tertekan atau terpaksa untuk melakukannya. Gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa bicara lagi soal ini lebih mendalam, lebih seru. Bapak sama saya aja gitu. Nanti mungkin dibilang sama Bu Tia atau Pak Haji, saya mau konsultasi sama Pak Mario atau beberapa, ada kok di Rumah Dandelion, kita punya psikolog anak beberapa yang juga mumpuni loh, bagus. Dan itu hampir itu visualnya Bu Dini loh. Gitu Pak. Siap, terima kasih sekali. Oke. Terima kasih Pak Mario. Ya. Sebelum kita menutup sesi ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukannya Bapak Mario. Terima kasih juga untuk Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk 5, Ibu Estela Warberi yang sudah hadir. Warbei, Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Ekuador, Ibu Dini Cokro, dan Ibu Ninik Kunaryati. Terima kasih untuk semua kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang telah kita bahas pagi hari ini bermanfaat untuk kita bisa menemani anak-anak kita dan bertambah semangat dalam masa lockdown ini. Saya tutup acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.